Jadi lo harus tahu siapa lo gak bakalan tahu siapa lo kalau lo nggak kenal nafsu lo seperti apa. Gitu. Oke, dan itu bro kata-kata kuates, anjir kuates gak sih? Anjir kuates cok. Jadi pada intinya cari jati diri lo, anjay. Bro, katanya nih udah punya anak nih ya? Alhamdulillah. Gimana Terus, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Terus gimana kabar istrinya nih? Anjir. Istri alhamdulillah jag-jag lah. Oh, iya. Masa sudah mah jag-jag gitu. Oke bro, perkenalkan nih temen gua yang luar biasa dan ya kalau menurut gua sih sukses lah anjir panutan gua nih bro. Kenalin dulu dong. Alhamdulillah. Teman-teman nih ya. Oke, nami sim kuring Hendra, nama gue Hendra. Kebetulan gue adiknya yang kemarin konten sih yang pernah konten di sini juga, gitu. Ya, ini adanya ini ya yang pemilik toko emas kemarin bro. Oke. Dan sekarang usahanya juga sama juga di toko emas ya bro ya. Gila sih luar biasa. Dan perasaan gue ini kok bisa sih? Gue gak nyangka loh. Kalau lu maksudnya apa ya? Lu nikah setahun ya? Berapa tahun sih sampai sekarang tuh? Baru mau setahun. Baru mau setahun. Nah. Terus apa ya? Kesan dan apanya ya? Gue bingung sih bilangnya. Kesannya gimana tuh kalau udah punya anak pas anak apa ya? Anak pertama lah gitu loh. Kesannya gimana? Nah, itu mah susah sih. Jadi kalau dijelasin gimana ya? Nanti lo alamin sendiri juga sih sebenarnya. Iya. Cuman ya seru juga gitu, maksudnya tiap malam begadang, kadang tidur gak nyenyak karena dibangunin mulu sama istri gitu doang sih. Iya. Terus pengalamannya ya sampai bisa mandiin bayi gitu. Anjir. Nanti lo alamin sendiri lah udah nikah lah. Iya. Terus itu pertama lu pacaran kira-kira maksudnya dari pacaran ke nikah tuh pacarannya berapa bulan, berapa tahun gitu kan yang kebetulan gua gak pacaran. Gak pacaran? Enggak. Gila jadi langsung apa namanya ta'aruf ya? Kalau ta'aruf dibilang ta'aruf mungkin iya, cuman kayaknya enggak juga sih. Cuman karena gua kenal istri gua itu bukan kenal ya, taunya udah lama tahu, tapi kenalnya ya sebatas segitu aja karena tetanggaan. Gue kan di toko kerja, dia itu tetanggaan sama toko itu. Sering ketemu lah. Cuman waktu itu gue di awal-awal buka toko itu kerja di toko, dia itu masih SMP. Oh masih SMP? Masih SMP. Oh jadi ini perbedaan tahunnya berapa dong? Masih perbedaan umurnya? Sekitar 4-5 tahun kalau nggak salah. Kayaknya. Gua lulus SMA langsung buka toko. Lulus SMA itu buka toko. Nah, dia itu waktu kelas 3 SMP kalau nggak salah. Kelas 3 SMP? Gua baru lulus SMA. Berarti ya sedang lah segitu. Jadi gila sih, gak ada pacaran ya guys ya, anjir gak? Gila pacaran. Jadi gini dong, gue ada pertanyaan nih dikit nih. Jadi kalau cinta menurut broku ini apa nih? Oh, cinta itu ya kalau menurut lu sendiri lah, sesuai pengalaman aja, ya jadi gimana ya? Susah juga bilangnya karena gini, kalau soal jodoh dan cinta itu beda hal kalau menurut gue. Beda. Masih beda dari sana gimana? Kalau jodoh berarti udah tentu saling cinta, udah tentu yang terbaik jodoh itu. Iya. Gua aja yang nggak pacaran, gua yang tidur bangunnya susah. Okay. Ketemu jodoh gua orang cewek yang ternyata bangunnya itu gampang. Itu udah disesuaikan loh. Ya, maksudnya udah saling melengkapi udah saling melengkapi. Beda lagi kalau cinta-cintaan kayak anak muda gitu. Gue juga sempet sih bukan pacaran ya. Belum pernah pacaran juga sebenarnya. Cuman gue juga sempat ketemu sama cewek, beberapa cewek gitu waktu selama gue sebelum nikah itu. Nah, kecocokannya beda-beda. Jadi
ketika kalau lo bilang cinta, cinta itu bikin lo bodoh, men. Maksud bodoh di sana gimana? Nah, gini. Jadi ceritanya nih, kalau menurut gue ya, Iya, ini iya. dari segi pemikiran gue, perspektif gue aja. Iya. Nah, waktu gue ketemu cewek, apa ya? Ada satu cewek tuh yang gue bener-bener ngebet sama dia. Oh jadi iya pengen lah. Pengen. Udah kenal lama, terus kenal keluarganya juga, terus waktu udah waktunya gue serius, gue pengen yakin dia gue tanya, lo mau nggak nikah sama gue gitu kan sama dia. Iya. Ternyata nggak mau, dia mau ngejar karir dulu. Nah kan itu bener, waktu itu gue bener-bener bego gara-gara cinta. Gue bener-bener bego, gue udah ngorbanin banyak hal, gue udah berusaha berbagai cara. Iya, Ternyata dia nggak jadi jodoh gue kan. Iya, benar. Itu cinta-cintaan sama jodoh itu jadi dua hal yang berbeda. Beda ya. Jadi cinta monyet lah itu. Itu mah susah bener. Jadi hanya untuk senang-senang aja. jadi misalnya buat lo nih yang belum menikah atau lo sekarang punya pacar, ke pacar itu lo jangan total, asli. Itu saran gue. Jadi harus ada batasan. Jangan terlalu total, jangan terlalu semua lo kasih gitu. Apa-apa tergantung dia. Gitu kan. Itu waktu lo banyak, misalnya waktu lo buat konten sama waktu lo buat dia itu gak harus seimbang, gak harus. Misalnya buat dia cuma 25% buat konten atau kerjaan lo 75%, atau bahkan kalau bisa 90% banding 10. Karena belum tentu pacar lo yang sekarang jadi jodoh lo. Iya benar. Kalau ternyata pacar lo itu nggak jadi jodoh lo, sakit lo. Asli. Serius anjir. Nanti lo alamin sendiri lah. Iya benar. Jadi itu sih saran dari gue, kalau lo fokus sama satu hal, fokus lo itu kerjaan lo misalnya ya, bukan cewek. Ya fokus aja ke kerjaan. Kalau cewek mah gampang. Iya. Belum tentu pacar lo yang sekarang jadi jodoh lo, gitu aja. Iya sarannya. Jadi jangan bego karena cinta itu kayak gitu. Gue gue alamin kayak gitu, bego gue waktu itu. Gue kerja ngambil cuti gitu, mau berhenti dulu kerja hari ini. Gue pernah gitu kan, sering lah ke si A bilang gitu, oh Cina mau kemana, mau main. Jadi ya gitulah. Iya, batas waktu untuk kerja tuh tersita gitu. Iya benar. Kesita sama hal kayak gitu. Hal yang gak penting lah. Gak pentingnya kenapa ya? Sekarang dia gak jadi jodoh gue. Kan gak penting, makanya gue bego gitu. Bener. Tapi enggak, gue pertanyaannya ini loh, kok bisa lo tertarik? Ya mungkin dalam waktu sekejap lah kalau menurut gue ya. Jadi gak ada pacaran, gak ada apa, kok bisa langsung ngerasa serak gitu loh. Kalau itu ceritanya panjang. Kalau ketemu jodoh gue yang sekarang itu, gue alamin dari berbagai kejadian-kejadian yang udah lalu sih sebenarnya. Jadi dari kejadian A, B, C sampai Z-nya itu nyambung, lalu ketemu lagi dari A lagi, baru lagi kalau sama cewek, kalau sama istri gue sekarang gitu kan. Nah, pengalaman spiritual sih paling apa ya, paling berpengaruh. Spiritual. Iya. Nah, sama cerita yang tadi bego soal cinta tadi, itu nyambung. Jadi maksudnya gimana tuh nyambung di sana? Nah gini, waktu gue kan gak niat pacaran tuh sama tuh cewek ya. Sama yang tadi gue ceritain, yang di awal. Okay. Nah, gue gak niat pacaran sama yang gak mau sama gue, gak jadi jodoh gue itu. Gue gak niat pacaran. Gue kenal dia, oh ini cocok nih gitu kan. Gue rasa gitu serak di hati, cocok. Keluarganya juga baik, keluarganya welcome sama gue. Apa-apa, terus pas gue tanya, lo mau gak nikah sama gue? Gak mau. Dia maunya ngejar karir dulu. Ya usaha gue keburu tua bro. Iya. Gue gak bisa, ya udah. Gue delete semua memori tentang dia. Pokoknya ada foto-foto sama dia, ada kontak dia, semuanya. Cuman yang gak di blok itu medsos. Medsosnya enggak sih, enggak apa-apa lah. Gue bukan buat kepo, cuman
gue anggap dia teman aja lah, karena gue sekarang udah punya kehidupan baru gitu kan. Iya. Nah dari sana bahkan begonya gue waktu itu gue ngorbanin orang yang benar-benar suka sama gue. Jadi ada dua cewek tuh, yang satu gue kejar, yang satu ngejar gue, ngerti gak? Tapi yang ngejar lu ada rasa juga tapi sebenarnya gitu, kalau lebih dalam. Sebenarnya ada, cuman karena gue fokusnya ke yang gue tuju gitu kan. Jadi yang itu dikesampingkan dulu. Itu pilihan kedua. Anjay. Kalau istilahnya gitu kan. Iya. Dasar bego makanya gitu. Kalau mungkin gue milih orang yang ngejar gue, ya mungkin dia yang jadi benar gitu kan. Iya sih. Kalau berbicara, jadi ini pembahasannya kita cinta dulu ya. Iya mah, nonton ini mah buat pelajaran aja, buat anak-anak sekarang yang ABG kalau cinta-cintaan itu jangan sampai bego kayak gitu. Jangan sampai ngorbanin banyak hal. Jadi ada kata kuetis gak nih buat kuetis? Sedikit kuetis lah. Ya. Pesannya sih jangan terlalu berlebihan soal yang kayak gitu, soalnya belum tentu juga kalian itu. Jadi kalau misalnya buat lo aja gitu ya, yang sekarang masih muda, lo kan masih banyak hal yang harus lo explore dalam diri lo sendiri. Harus fokus dengan karir lo sendiri dulu. Kalau ada orang yang mencintai lo, menunggu misalnya, udah menunggu sama lo, ya udah sama dia. Kalau ternyata lo masih punya orang yang pacar atau orang yang cewek yang lo sayang, ya udah sama dia jalanin, tapi jangan terlalu total. Harus ada batasan-batasan waktunya. Gue saranin sih 75% lah minimal. Buat kerjaan, buat waktu lo 75%, 25% sisanya buat dia. Atau kalau bisa 90 banding 10%, 90 waktu buat lo. Gila sih. 10% buat dia. Iya. Karena ada waktu-waktu buat lo gitu kan. Cowok itu butuh sebenarnya. Iya benar. Gue pernah baca di suatu buku bahwa cowok itu butuh waktu-waktu kayak gitu. Waktu buat main sama temennya, waktu buat have fun dengan dirinya sendiri, misalnya main game gitu kan. Atau main-main apalah buat sendiri gitu. Kalau have fun sama temen, apalagi cowok gak bisa jauh dari teman. Gue yang rasa. Oke. Tapi lu sesudah nikah gini masih main game gak sih? Masih aja. Berarti banyak waktu, banyak uang aja. Sukses versi pribadi aja dulu. Amin insyaallah. Tapi gimana tuh Mas lancar itu? Lancar, alhamdulillah. Kalau berbicara masalah omset gimana tuh? Omset sih maksudnya perbedaan omset dari gini. Gua nanyanya lebih detail lagi ya. Jadi maksudnya omset sebelum ada COVID dan omset sesudah ada COVID gitu loh. Sesudah ada COVID kayaknya agak susah juga sih. Jadi ada penurunan. Kalau sebelumnya mah lumayan. Maksudnya omsetnya stabil lah. Kalau sekarang turun dan diturunnya susah naik lagi gitu. Baru mau lagi. Cuman kan di daerah kita petani tuh. Iya. Waktunya bercocok tanam kayak gini, pasti musim tanam, ya banyak uang keluar. Gila sih. Iya benar. Keperluan tani gitu kan. Jadi orang-orang di sini mah beli barang buat nanti nabung buat beli pupuk. Iya. Gitu. Kalau misalnya hasil panennya dibeliin sama barang gua, nanti udah waktunya panen lagi, tani lagi, mulai dari tanam lagi, dijual. Nah, gitu. Gila sih prinsip mayoritas orang-orang gitu tuh seperti itu ya. Emang gitu. Kebanyakannya masih. Gitu. Iya, emang hampir semua kayak sih. gitu. Lah sekitar 80-90% ada kayaknya. Ada. Iya. Maksudnya kayak prinsipnya gitu. Kayak gitu. Iya, emang hampir di sini mah. Semua. Gila gitu. Tapi omset kalau sebelum corona itu maksudnya sebelum COVID-19 ini tembus gak? Berapa tuh? Maksudnya tembus ratusan juta gak gitu? Bahkan M. Kalau itu masih AA sih yang lebih tahu. Karena manajemennya sama dia. Cuman kalau per harinya gak tentu ya kalau jualan mah. Cuman kelihatannya dari per minggu aja kan, per minggu kan ada pasar, pasar minggu gitu kan.
setiap hari Senin. Oh iya benar, Nah, dekat setiap hari pasar Senin. ya Ya, tokonya. kalau kalau dekat pasar itu kelihatan aja waktu sebelum Covid per harinya omset itu, kalau omset mah berarti dihitung sama Iya, modal kan, iya, iya ya benar sama modal. nggak bersih itu nyampe misalnya sekitar 15 juta per hari. Gila sih ya. Pernah juga nyampe 30-an. 30 juta Iya, sebelum sehari. Covid. Hari Senin itu Gila. Terus pasar-pasar. sesudah Covid ini paling tinggi berapa kira-kira, Bro? Paling tinggi pernah cuman 12. 12. Ya kan kalau Oh, dari tiga misalnya dari paling tingginya dulu 30. 30, sekarang cuma 12. Anjir. Kelihatan kan? Iya, drastis banget ya. Ya, gitu. Gila. Iya sih. Kayak gitu ya. Jadi, bro, bisnis emas tuh gak gampang, Jir. Emang Butuh modal susah. yang gede juga sih kalau ini. Maksudnya kalau kurang efektif pengolahannya. Iya, emang gitu pastilah. Lo pasti tahulah, belajar banyak kemarin dari kakak gua. Iya, manajemennya katanya yang, aduh, harus. Emang manajemennya, soalnya modal yang misalnya lo mau mulai buka, misalnya mau buka toko baru, Iya. lo punya modal sekitar misalnya 100 lah. Iya. biar jejak 100 lo beliin sama barang lo belanja gitu. Nah, lo jual, lo pajang, ada yang beli. Nanti yang beli itu jual lagi. Uangnya dari mana? Kalau kita nggak punya modal lagi, yang kita simpan sendiri uangnya. Iya. Jadi sakunya harus double bahkan triple gitu. Siap-siap aja. Benar-benar harus manajemen di sana Iya, tuh. kalau modal 100 ya pegang aja 300 gitu. Iya. Emang gitu sih. Hampir semua lah. Itu mah bukan. Jadi harus iya benar. Semua orang kayaknya udah tahu hal kayak gitu. Iya. Nah itu kalau mau terjun ke dunia bisnis sih. Iya. Cuman emang bisnis ngaruh sama hidup gua sih. Gue kan juga kuliah. Iya. Itu lulus kuliah lu tahun berapa sih? 2019. 2019 berarti baru 2 tahun ya? 2 tahun. Gua agak kemana-mana. Gua kuliahnya di keguruan lagi. Keguruan. Tapi gak terjun, kenapa nih? Ya, malah buka bisnis gitu. Bener. Karena udah keenakan. Keenakan dengan dengan dunia bisnis itu, dunia jual beli itu enak. Udah keenakan. Jadi jiwanya dapat di sana gitu loh. Sebenarnya gue pengen juga terjun, cuman gimana ya, susah. Karena gue nggak punya karyawan gitu kan. Iya benar. Karyawan saya cuma gue sendiri. Di tokonya, jadi nggak ada yang lain, nggak ada teman, nggak ada yang bisa handle. Sekalipun misalnya kemarin lahiran, ya ditinggal sekali lahiran, cuman si A doang yang datang, bahkan libur beberapa hari, libur 1 hari atau 2 hari itu tokonya buka, tutup dulu bentar karena lahiran gitu kan. Kalau ada yang handle bisa jadi terjun di dunia pendidikan, cuman ya nggak ada yang handle itu. Iya sih. Jadi faktornya mungkin dari segi karyawan ya. Maksudnya susah lah. Jadi maksudnya gini loh, susahnya apalagi kan ini toko emas gitu ya. Susah. Ya namanya juga manusia lah anjir. Susah dipercaya gitu loh, Bro. Mungkin dari sananya juga dari kepercayaan. Soalnya manajemen di kita belum itu. Ya, belum tentu dia menguasai. Soalnya manajemen kita belum seperfect. Iya, kayak di orang lain. Soalnya kalau misalnya lo mau terjun di dunia bisnis, lo harus fokus ke sana. Nggak bisa, lo harus total ke sana. Lo harus ngorbanin teman-teman lo harus ngorbanin waktu main lo. Iya. Gua dari lulus SMA gua nggak pernah main sampai jauh-jauh. Misalnya main sampai libur di toko misalnya 2 atau 3 hari, nggak pernah. Cuman libur waktu lama itu paling libur hari raya. Gua fokusnya di sana aja karena kan di tempat baru, rintis juga, orang-orang akan ngelihat. Nah, ini nih yang gue mau pertanyakan. Kan pertama ngebangun toko emas di daerah Takokak ini, lu kan yang pertama ngurusnya ya kan? Iya. Ya sempat yang ngurus. Itu kira-kira awal-awal sebulan, bahkan maksudnya 2 bulan 3 bulan prosesnya itu kira-kira gimana tuh maksudnya? Ada hal yang kocak gak, unik gak gitu? Yang uniknya juga susah ya. Gue pokoknya
lucu deh. Jadi gini, kalau dibilang lucu iya, terus dibilang sedih juga iya. Karena itu barang mahal. Heeh. Yang pertama, ya orang-orang jarang, nggak semua orang bakal beli barang gua. Iya, Apalagi gila. banyak toko-toko lain gitu kan yang lebih gede. Mm-mm. Gue emang kecil. Nah, seminggu 2 minggu pertama gue baru dapat baru jual satu jenis barang. dua Dari minggu toko emas itu. 2 minggu. 2 minggu itu ngerintis di daerah sana, itu baru 2 minggu baru pun ada yang beli. Oke. Selama 2 minggu itu setiap hari gue cuma ngeluarin modal buat bensin, gue pulang pergi gitu kan, ongkos aja, pengeluaran aja, terus gak ada pemasukan. Gila, iya pasti di awal gitu. Iya, cuman kalau sekarang alhamdulillah sih nggak terlalu setiap hari, nggak setiap hari bolong lah. Oke. Ada aja tiap hari lah yang beli gitu, meskipun sedikit-sedikit juga. Oh iya. Tapi dulu sempat gak paling lama kosong, maksudnya gak ada yang beli itu berapa lama kira-kira? Awal-awal tadi Iya. 2 minggu, Oke. terus jalan ke 3 minggu paling ada 2 sampai 3 orang gitu, 3 jenis barang yang keluar. Oke. Terus sebulan masih sepi, sama 2 bulan pertama bahkan bisa dibilang susah juga. Cuman gue berkeyakinan ya udah sabarin aja, sabar. Gue yakin gue bisa di sini gitu kan. Gue pokoknya modal keyakinan aja, sama kayak gue ketemu jodoh tadi, modal yakin gitu. Gila. Soal keyakinan itu kan masalahnya spiritual. Iya, benar spiritual. Terus itu pertama melonjaknya, maksudnya pertama wow, gila kok bisa gitu, kayak kaget itu. Setelah berjalan berapa bulan kira-kira tuh? Sekitar 10 bulanan lah. 10 bulanan. Jadi 1 tahun kurang lah ya. 1 tahun kurang dari 1 tahun udah mulai ada banyak orang Jadi yang datang. tapi sempat kaget gitu di sana tuh? Enggak sih, cuman ya seneng. Bedanya kalau orang yang di bisnis, yang berdagang itu, makanya gue respect sama orang-orang yang dagang. Dagang apapun itu. Intinya jiwa bisnis lah gitu. Dagang apapun itu, mau dagang bakso, mau yang keliling, mau yang misalnya di saung, Iya benar. di ruko atau apapun, sama yang dagang gue respect sama mereka. Karena gue yang ngalamin sendiri. Gue 2 minggu pertama gak ada yang beli. Ada 1 orang yang datang ke toko cuman lihat-lihat doang, cuma nanya-nanya doang, itu udah seneng. Asli. Walaupun gak jadi beli udah seneng. Pedagang itu kayak gitu. Makanya kalau setiap orang dagang dan datang ke lo, gue saranin beli deh. Nyenangin hati orang lah. Makanya kalau ada pedagang, apalagi yang usianya udah lanjut gitu, saran gue sih gitu. Ada yang usianya udah sepatutnya diem lah di rumah gitu, atau nah terus masih berdagang, lo harus respect banget sama orang kayak gitu. Karena modal dia itu bukan cuman tenaga, semuanya dia curahkan buat bisnis dia. Dan ketika ada orang yang cuma lihat-lihat doang, yang nanya-nanya doang, itu sudah seneng banget kalau nggak ada yang beli, sumpah. Gila sih, gila ya, emang jiwa-jiwa bisnismen tuh, luar biasa sih kalau menurut gue. Maksudnya, kesabarannya juga ya, benar, semuanya tuh benar ya. Iya. Pikiran, tenaga, dicurahkan semua. Kesabaran, pokoknya. Kayak spiritual juga bahkan. Iya. Udah dikerahkan aja. Jadi pengalaman spiritual yang gua dari gua bego tadi, bego dari cinta, terus ketemu jodoh, itu pengalaman spiritual ngaruh banget, sumpah. Ketika lo yakin dia jodoh lo misalnya kan, sama yang gak jodoh tadi, balik lagi ke tadi, lo gak yakin dia jodoh, ternyata dianya nggak mau, gimana rasanya? Sakit kan? Iya. Lo yakin hancur lah. 50% paling tidak gitu kan. Iya. Minimal 50% semua yang lo kerahkan semua ini berasa sia-sia semua 50%. Iya. Pasti ujung-ujungnya down gitu ya. Iya, ngedown lagi. Cuman titik baliknya ya, karena orang yang cerdas itu kan orang yang bisa ngambil pelajaran.
mengambil hikmah dari Iya. setiap kejadian. Benar Nah, benar. itu gue dapetin nggak gratis, susah juga gue dapetin hal yang kayak gitu soal hikmah itu. Jadi pengalaman spiritual yang melakukan, jadi setelah tadi pengalaman spiritualnya, setelah tadi bego karena itu, gue yang ngejar-ngejar ceweknya nggak mau, cewek yang mau sama gue yang ngejar, yang suka sama beneran, suka sama gue beneran, Iya, sayang iya, sama gue iya. misalnya gitu kan, gue diemin, dia udah nikah sama jodohnya, sama cowok lain, lah gue sendiri gimana gitu kan. Iya iya benar. Jadi nyesel juga waktu itu, anjir nyesel gue, gitu kan, hanjakal pokoknya mah. Gila iya benar benar. Benar jangan sampai lu bro di bodoh-bodohin sama cinta anjay. Jadi orang yang beneran suka sama gue, ketika gue diamin ya dia minggat, dia Iya, lari iya. dari hidup gue, dia nikah, dia move on dari gue, lah gue move on sama yang tadi, mau dia sama dia ya dia udah nikah, lah gue gimana, anjir gitu kan. Nah Iya, setelah iya. itu mungkin ya emang harus kayak gitu jalan hidup gue gitu kan. Nah, gue bilang kayak gitu ya setelah sekarang aja. Jadi setelah itu gue diajak sama kakak gue yang satu lagi yang di Surabaya, Iya iya iya. ke pengajiannya. Oh iya Ke iya pengajiannya. benar. Di pengajiannya, materi pertama yang gue dengerin itu adalah tentang usaha yang sia-sia. Maksudnya ingat itu masih diingat. Masih ingat karena kebetulan Iya, kejadiannya sama yang Iya. gue alamin gitu kan. Iya iya Ya, benar. pas waktu awal-awal di pengajian itu gini, karena kata di pengajiannya kata guru gua, lo silakan lo lakuin apa yang lo bisa gitu kan. Itu ada kitabnya. Kalau kita gak perlu ngomongin kitabnya, kita gak perlu ngomongin pengarangnya siapa, cuman di pengajian itu bilang gini, ya udah lo lakuin aja sesuai kemauan lo gitu kan. Kata Allah nih, kata Allah nih kayak bilangnya gitu. Lo lakuin apa yang lo mau, lo lakuin semua, lo kerahkan bahkan sampai darah penghabisan pun lo lakuin, silahkan. Cuman kalau lo nggak melibatkan Allah dalam hal kayak gitu, Allah akan angkat tangan istilahnya. Allah akan ngebel lo, ya udah silakan sok. Silakan kalau lo bisa ya udah. Kalau lo bisa nggak tanpa Allah, misalnya tanpa kami kata Allah gitu kan. Kalau lo bisa tanpa kami ya udah silakan lakuin. Lah, lo orang beriman apa bukan gitu kan? Istilahnya. Iya. Kalau orang beriman yang melibatkan Allah dong segala halnya. Iya. Nah, itu tamparan buat gue. Wah, oh iya benar. Gue lupa selama ini. Gue lupa sama. Oh, anjir gue bego, beneran bego. Gue begonya sampai ke ubun-ubun. Gila, bego bener. Sumpah. Iya. Oh iya, nangis gue sumpah waktu itu. Oh iya bener, gue bego anjir. Pokoknya gue sampai ngelupain penciptanya hanya demi ciptaannya gitu kan. Iya benar. Gue ngelupain pencipta hanya demi pencipta. Ya kebanyakan orang sih bro. Gue ngejar-ngejar cewek sampai lupa bahwa yang nyiptain cewek dia itu siapa di baliknya. Yang nyiptain skema hidup gue kayak gitu itu siapa gitu kan. Iya. Nambah anjir, iya gue bego bener. Gila. Pengalaman Bener. Ini pelajaran yang sangat luar biasa loh, bro. Anjir emang. Iya benar bisa ditarik kesimpulannya ya. Gue juga bukan kadang lagi sih, kebanyakan ya. Kalau lihat ke masa lalu, berarti masa-masa kelam gue tuh ya kayak bisa mengambil pelajaran. Nah, dari pelajarannya itu dari mana ya? Ya kita harus sadar dulu. Kita itu siapa? Maksudnya siapa dalam tanda kutip itu? Kita itu siapa? Bisa apa? Gitu. Iya, bisa apa kalau tanpa bantuan? Iya benar. Bantuannya siapa? Ya Allah. Kalau lo ngadirin bantuannya dari siapa aja. Misalnya gue butuh sesuatu, ngadirinnya dari lo. Gitu. Iya. Ada lagi. Nah, benar. Segala sesuatu hal itu kayak gitu. Nah, gue ketemu jodoh gue dari ketemu jodoh gue itu gue usaha 3 bulan. 3 bulan. Nah, ke istri gue gitu kan, ketemu sama istri gue 3 bulan.
dalam waktu 3 bulan itu gue udah cari ke mas ke sana kemari, udah Iya. dari rekomendasi teman gue, udah dari rekomendasi teman kakak gue, udah relasi-relasi gue udah Banyak. ya udah banyak, ada beberapa gitu, udah lebih dari 5 atau 6 orang, lebih malah. Itu yang rekomen. Iya, rekomenin ada nih cewek di sini, Iya, atau iya. bahkan ada temannya kakak gua datang ke rumah, Heeh. dia punya anak didik, punya murid, banyak gitu, murid cewek, ya cenah Mahendra, main aja lo ke sana, main aja ke rumah yuk, cenah di situ banyak cewek, mau yang kayak gimana katanya gitu kan. Oh, iya, Nah, iya, iya. ya ternyata, oh ya udah, selama 3 bulan itu apa yang gue lakuin? Yang gue lakuin cuma diam. Maksud Cuman diam di sana gimana tuh? ya diamnya yakin aja. Jodoh gue bakal datang bentar lagi. eh jodoh gue bakal datang bentar lagi. Allah pasti ngehadirin jodoh di waktu yang tepat. Gue yakin itu. Meskipun kadar keyakinannya mungkin belum 100%, masih sekitar 80% karena sisanya buat usaha gitu kan. Buat usaha nyari-nyari. Jadi lebih fokus ke bisnis dulu gitu. Ya maksudnya jadi fokus usaha buat nyari jodoh maksudnya. Oh, gitu. Ya, Iya. fokusnya buat, jadi kalau dari 100%, 20%-nya sekitar itu ya, dan 80%-nya doa. Oke, 20%-nya oke. usaha, 80%-nya doa. Jadi lebih banyak banyak doa. Iya, jadi lebih banyak dari spiritual. Ya, Bukan karena hanya ini. yang guru gue bilang itu ya gitu. Ya udah sok berdoa aja dulu, yakin aja dulu. Sholat istikharah gitu Iya, iya, sering. Bahkan di 3 bulan itu gue gak pernah berhenti sholat istikharah. Anjir. Tapi itu sempat beneran mimpi gak sih? Loh? Nah, kalau itu nggak bukan hanya dari mimpi, gue sempet salah tafsir juga ternyata. Kalau istikharah itu bukan cuma lewat mimpi. Iya, iya. Istikharah itu bukan cuman ngambil keputusan lewat mimpi. Enggak semua Iya, iya, hasilnya iya. dari lewat mimpi. Misalnya, lo mau misalnya milih kopi atau air. Iya, iya, iya. Nah, lo bingung gak nih persimpangan kan? Iya. Mau milih ini, mau A atau Pokoknya mau pilih kopi. satu gitu. Iya. Nah, lo sholat istikharah nih. Ternyata yang datang di kopi bukan yang dua ini, yang datang di mimpi bukan yang dua ini. Malah misalnya jus. Kan? Iya, iya, iya. Lo bingung tuh. Kalau lewat mimpi nggak semua kayak gitu. Jadi istikharah itu buat meyakinkan hati kita, buat meyakinkan ya udah ini aja deh lebih sehat misalnya gitu. Oh, gitu. Jadi Iya, pas waktu iya. ngelihat dua barang ini, ketika lo ambil, ketika lo itu ada jawaban di hati kita langsung, oh ini. Gitu. Ya, jadi gak semuanya lewat mimpi. Nggak semuanya lewat mimpi, Oke. termasuk istri gua dulu gitu. Ketika datang ke istri gua, misalnya gue kenalan sama lebih instan, bukan kenalan ya, lebih kenal intensnya Iya, iya. sama istri gue itu sekitar 1 minggu. 1 minggu. Seminggu doang. Gue punya nomor handphone dia lebih dari setahun. Ada bekas chatting di WhatsApp gue lebih dari setahun. Dia pernah pernah ada keperluan sama gue, pinjem flash disk apa soal pembelajaran gitu, masalah kuliah dia lah pokoknya. Pernah gitu. Cuman gue agak save nomornya. Ya udah biasa aja. Gue agak niat-niat, gak ada perasaan apapun sama dia. Ketika sekitar 2 mingguan sebelum gue ada niat save aja nih nomor nih cewek gitu kan. Save. Terus dia jualan online, gue beli gitu kan. Mulainya dari sana. Nah setelah itu setelah pembelian pertama itu gue langsung chatting banyak sama dia. Banyak Nah, jadi kenal instannya di sana. Mulai oh iya ya, rada nyambung nih gitu kan. Agak-agak nyambung. Enak juga ada nih. nyaman gitu. juga. Ya, mulai nyaman. Nah, karena istikharah gue nggak berhenti selama 3 bulan, akhirnya muncul tuh keyakinan, oh ya udah, gue yakin nih sama nih cewek. Nah, gue yakin sama nih cewek. Pas gue tanya, lo mau nggak nikah sama gue? Mau, jawabannya nggak banyak. Hah, nikah gak banyak gitu kan? Nggak banyak gitu, cuman nanyanya, emang mau sama
sama aku gitu kan, sama Ah. kayak kata istri gua, yang masih bocah kayak gini yang belum bisa apa-apa, ya udah kita belajar sama-sama nanti gitu kan. Gue yakinin dia, oh ya udah. Setelah itu ingat hari Rabu. Iya, iya, Berarti iya. gue chattingnya dari Kamis minggu sebelumnya, chatting Ah. intens sama dia sampai hari Rabu. Gue bilang di hari Rabu, eh kepada istri gue bilang di hari Rabu, nanti hari Sabtu keluarga gue datang buat ngelamar. Seminggu, 3 hari kemudian Kayak lamaran. geblek lo. Cuman seminggu, 3 hari kemudian langsung lamaran. Oke, Setelah lamaran sebulan kemudian langsung nikah. Makanya tetangga-tetangga di sini banyak yang heran gitu. Kapan Iya, gue pacarannya, nggak pernah bawa-bawa cewek ke rumah, nggak Iya, iya, kan? iya, benar-benar. Pasti irah bobogohana cek orang gitu kan. Iya. Emang gua nggak Gila sih. pacaran, cuman seminggu, 3 hari kemudian setelah seminggu 3 hari kemudian lamaran di hari Sabtu. Pas setelah itu sebulan kemudian nikah. Alhamdulillah sekarang punya anak. Iya, iya, iya. Emang ngaruh intinya lah. Jadi Iya, benar. di sini dulu di spiritual dulu. Spiritual. Jadi Lebih- faktor utama yang harus kita benerin, yang harus kita perbaiki itu spiritual. Spiritual dulu. Mau dalam hal apapun, Dalam hal apapun. bisnis, Iya. jodoh, Jodoh cinta gitu kan. apalah ya, Iya. benar. Oke. Dan jadi balik lagi ke topik yang tadi soal bego, soal cinta itu, gue ngorbanin banyak hal itu, ngorbanin teman-teman gue. Gara-gara cewek satu, gue kehilangan banyak temen gitu. Iya, benar. Karena fokusnya, Ke dia. iya, teman gue, Pasti. teman gue gak kebagian waktu sama gue gitu kan, Iya. istilahnya. Waktu padahal teman-teman gue itu teman-teman paling loyal. Lo gak bakalan nemu kayaknya dalam kehidupan lo teman yang kayak teman gue. Bahkan dari sekian banyak orang yang gue kenal, teman gue udah lebih kayak dari saudara, men. Beneran itu lagu Roma Irama itu teman dunia. Teman itu lebih dari saudara, itu bener. Ada kan lagu Roma Iya, Irama yang kayak gitu, bener. bener lebih dari saudara. Dia paling ngerti. Bahkan kakak gue gak tahu barang kesukaan gue apa, belum tentu tahu. Iya. Tapi kalau dia udah tahu gue maunya kayak gimana, kalau misalnya lagi barengan, gue maunya barang kayak apa, gue sukanya warna apa, lebih tahu. Iya. Lebih dari saudara itu kayak gitu. Gue nginep di rumah dia, dijamu banyak hal apapun, pokoknya spesial lah ketika sama dia itu. Dia tahu bahwa oh kalau di ekspresi gue kayak gini berarti gue kayak apa, maksudnya maunya gimana. Misalnya iya, kalau bener. nggak perlu ngomong pun dia udah tahu. Jadi bisa mensituasikan keadaan. Iya, gitu. jadi Tepatnya. chemistry-nya udah dapet, nggak Iya, perlu iya, banyak bener. ngomong kayak gini. Misalnya ada satu masalah, misalnya masalahnya cewek lah waktu itu pernah, ceweknya ngedeketin gua awalnya waktu SMA. Oh iya. Kalau nyeritain temen ini kan, Iya. ngejadiin sahabat. Nah waktu SMA ada cewek yang ngedeketin gua dulu. Setelah deket sama gua, si cewek juga deketin sama teman gua yang satu itu tuh. Ya, deket juga. Nah, kalau anak-anak yang kurang dewasa, kalau orang-orang yang nggak dewasa, kalau orang-orang yang chemistry-nya nggak kayak gua, itu udah hancur pertemanannya. Iya. Apalagi kalau lu suka, temen Iya. lu juga suka, ya parah sih. Teman gua suka, gua juga suka sebenarnya. Cuman terus gimana ngondisiinnya? Nah, di sana kelihatan dewasanya kita itu, pertemanan kita dewasa itu. Oke. Mas waktu kayak kamane cenah ke lu ada nggak SMS dari sini? Waktu itu zaman SMS-an kan? Iya. Chatting banyak. Ada sih, gua intens lah sama dia. Ke gua juga ada, men, katanya. Gimana? Wah, anjir. Gue suka, lo suka gitu kan? Istilahnya sama teman gue bilang, gimana dong? Ya udahlah, gue yang mundur, kata dia. Nggak mau, gue aja yang mundur. Gitu kan? Gue mundur, dia mundur. Tapi si ceweknya nih kelihatan nih. Gue waktu gue mundur, teman gue mundur. Si ceweknya yang lebih berat kemana gitu, condong kemana? Ternyata ke teman gue. Ya udah. Sampai pacaran gak itu? Pacaran sama teman gue.
gua yang ketika motor dia nggak ada bensin, gua yang modalin motor gua gitu. Ini pakai aja motor gua lu. Mau ngapain Gila. pakai aja motor gua. Sama gua support sama dia meskipun waktu ketemuan misalnya gua sama teman gua ini main ke rumah tuh cewek, si ceweknya nggak mau ngelihat muka gua, mungkin malu juga gitu. Nah, Gila sih. pertemanan yang kayak itu yang jarang kayaknya. Iya, benar. Kayaknya sekitar apa ya? 1/100 kayaknya atau 1/1000 bahkan pertemanan kayak gua kayak gini. Iya. Gua tahu hobi dia apa. Kalau gua tahu dia tahu hobi gua apa. Gua tahu apa yang dia inginkan gitu kalau dalam suatu hal. Nah, dia tahu apa yang gua inginkan dalam suatu hal. Kita saling support satu sama lain, bahkan sampai lulus SMA sampai sekarang punya anak masing-masing. Dia juga udah nikah, punya anak, Masih saling saling support, masih saling Gila. kita kontekan nggak pernah itu lost. itu sih benar-benar. Iya. Sahabat lebih dari sahabat kan. Lebih dari sahabat, Anjir, lebih- saudara. udah kayak saudara. Jadi ketika dia dapat masalah, gue ngerasa gue bertanggung jawab atas masalah dia. Dia ketika gue ada masalah juga di hidup gue, termasuk percintaan tadi apapun, gue selalu bilang sama dia, oh dia juga bertanggung jawab untuk nyelesain masalah gue juga gitu. Anjir, Nah, luar biasa. jadi lo harus punya kayaknya Iya. temannya kayak gitu. Tapi meskipun kayaknya susah. kalau gua berbicara teman kayak gitu, kalau cowok sama cowok jarang sih kayaknya. Tapi ada sih cewek temen gua kayak gitu. Ya, Ada lah. gak usah cuman gitu. bedanya kalau cewek itu suka ada yang baper. Iya, ada batasan. juga. Kalau Masalahnya itu. kalau ada cowok sama cewek berteman, bersahabat itu cuman biasanya ada satu atau di antaranya satu orang, mau ceweknya mau cowoknya, suka ada yang main perasaan. Susahnya kayak gitu kalau cowok, kalau beda kelamin, Iya, cewek benar, sama benar. cowok. Kalau cowok sama cowok, lo bisa explore apa yang lo mau sama dia. Iya. Iya sih benar-benar. Tapi saran gua kalau ketemu cowok, kalau ketemu temen, kalau lo punya temen, berikan dia apapun yang dia mau dulu. Kalau mau milih teman, misalnya lu total sama dia, bakal kelihatan, oh sifatnya seperti ini, cocok gak sama lo gitu kan. Misalnya ada nih, kadang suka banyak gitu kan, dia waktunya nggak punya rokok datang, kita kasih rokok gitu, kita kasih kopi. Waktunya dia punya dan kita gak ada, malah kita yang datang pun dia gak punya juga. Susah yang kayak gitu, gak saling. Kalau gak saling kayak gitu susah. Iya benar-benar. Makanya jarang sih. Iya, cuman jadi gimana ya kalau masalah teman itu ya pokoknya saran gua cuman gitu deh. Lu kasih dulu apa kemauan dia. Nanti ketika lu Lihat mau sama feedback dia, berarti. iya, lihat feedbacknya. kalau ternyata respon dia setelah kita nggak ngeberi dia keleluasaan itu kayak gimana? Oh, jelek misalnya. Itu bukan teman yang baik buat lo. Gitu aja sih. Iya benar. Tapi semenjak lo masuk bisnis nih, gimana teman-teman lo? Nah, Kebanyakan itu benar. hilang juga guys. Iya, benar karena gue fokusnya di karir gitu kan. Teman dari sekian banyak teman-teman gue, alhamdulillah teman gue loyal sih, bukan cuma satu orang sebenarnya, teman gue, sahabat gue yang itu lebih dari 3 orang, lebih dari 4 orang loyal juga sama gue waktunya. Maksudnya misalnya kalau gue butuh sesuatu, ini lagi gabut nih di rumah nih, lagi gabut di rumah, gue main ke rumah dia, oke, dia welcome. Ada gue lagi butuh refreshing lah, dia selalu ada gitu, ngasih jokes, ngasih refresh otak gue yang kayak gimana, yang dia selalu ngerti gitu. Teman-teman gue itu kayak gitu semuanya. Tapi semenjak lo masuk bisnis gimana itu? Sejak masuk bisnis juga dia ngerti sebenarnya. Nah, teman yang baik itu ngerti gitu. Misalnya dia butuh gua buat nganter kemana gitu, ke kota jauh gitu. Misalnya, gua nggak bisa, gua lagi kerja gitu kan, buka di toko. Gua gak perlu bilang kayak gitu, dia gak ngajak. Kalau misalnya ada keperluan, karena tahu gua kerja gitu kan. Kalau ada waktu luang, karena dia udah tahu, oh
si Hendra hari ini nggak masuk kerja. Langsung. Iya, misalnya Oke. libur, misalnya hari libur. Oh, dia punya waktu. Ya udah, gue ajakin main misalnya gitu. Dia Ah. udah ngerti, gak perlu gue banyak bacot Iya, bahwa gue libur gitu. Nggak iya, perlu. iya, Kalau benar, kalau benar. teman-teman yang baik itu kayak gitu. Benar sih ya. Jadi dia tahu momen-momennya pas gitu. Mau apa hal-hal yang kayak gimana pun segala segala pas pokoknya. Gila, iya, iya, iya. Tapi susah loh jarang Hmm. nemuin teman kayak gitu. Tapi kalau teman-teman biasa lo itu pada ngilang tuh. Kalau Kalau teman-teman biasa kebanyakan ngilang. kalau di bisnis, waktu bisnis. Iya, kebanyakan ngilang karena waktu gua kebagi kan, otomatis kan. Hmm. Gua malah gue bilang tadi 90% gua di kerjaan gua totalnya, Iya, iya. termasuk teman-teman gua juga. Tapi gue juga ngalamin loh kayak gitu loh. Hah, emang pasti. Kayak, jadi kebanyakan sendiri gitu ya. Iya, emang kalau kita fokus sama satu hal, pasti ngorbanin hal-hal yang lain. Waktu sama temen lo Iya, hilang, bener. waktu sama keluarga lo kadang-kadang hilang gitu. Jadi asik sendiri aja gitu Iya, loh bro. malah kalau misalnya teman-teman gua itu apa? Waktu teman gua nikah, gua gak bisa hadir gitu kan. Tapi kalau sahabat yang kayak saudara tadi nggak bisa kayak gitu. Dia nikah gue datang, gue bisa ambil Iya, libur iya, karena iya, pasti sih. gue udah kayak gimana, keluarga gue udah sama keluarga dia udah deket banget, Iya, iya, iya. udah soulmate lah semuanya. Jadi keluarga gue udah tahu keluarga dia keluarga dia udah tahu keluarga gue tahu semuanya tentang dia, gue tahu semua hal-hal yang teman gue ceritain di keluarganya. Semua sama kayaknya kayak gitu. Jadi waktu gue nikah, teman gue walaupun lagi sibuk nyempetin datang. Tapi kalau teman biasa mah pasti pada ngilang. Iya, kalau lagi sibuk kayaknya nggak bisa. Tapi gue kebanyakannya hilang loh. Serius dah. Aja gue sedih itu. gini loh bro. Gue juga sempat ingat sih gue sambil lihat-lihat kayak kata-kata gitu kan. Quotes. Ya quotes kayak terus kayak ada kata-kata siapa ya dulu tuh kebenaran banget gitu loh, cocok banget sama gue ketika The Rock, kata-kata The Rock ya, ketika lu fokus dengan impian lu maka jangan kaget ketika teman lo hilang semua atau gimana gitu loh. Jadi dalam artiannya kayak gitu lah kurang lebih. Jadi gini ya katanya. Emang gitu. Jadi udah kalau temen yang kayak saudara itu nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Beneran, ini gue alamin sendiri sampai sekarang nggak bakal. Mereka selalu ada buat gue ketika butuh. Dia selalu ada buat gue, mereka selalu ada buat gue ketika mereka butuh. Insya Allah gue juga bisa. Iya, gue hadir buat dia karena Mantap. karena udah kayak saudara gimana sih, kayak saudara gitu, kayak kakak adik gimana. Jadi perasaan positif di diri gue itu tercurahkan kalau sama mereka gitu. Oke, dan Oke bro, jadi ya mungkin ini obrolan kita hari ini. Jadi apa sih bro kesimpulannya nih? Kita ngobrolin apa? Banyak ya bro ya, banyak pelajaran yang kita Emang bisa ambil. karena kira gue juga masih merasa muda gitu, Iya, jadi masih banyak lah hal-hal yang harus gue tularkan, hal-hal positif yang harus gue tularkan, utamanya sama lo nih yang masih usianya masih muda dari gue. Ya udahlah. Jadi gini, waktu pengajian itu yang benar-benar waktu pengajian itu awal-awal pengajian itu gue kan ngerasa tertampar banget tuh. Iya. Nah di pengajian itu guru gue pernah bilang gini, kalau misalnya gue kan tadi silakan aja lo lakuin gitu kan. Nah yang tadi itu kalau lo bisa, kata Allah, kalau lo bisa ya lakuin aja, silakan. Allah kami bakal tinggalkan. Semuanya tergantung sampai lo. Ya, emang lo bakal bisa gitu kan? Nah, emang lo bakal bisa sampai nangis darah, sampai darah penghabisan, sampai mati pun di sana lo nggak bakalan bisa kalau nggak ada pertolongan dari Allah. Nah gitu kan. Nah terus misalnya waktu ngejar-ngejar dunia, ngejar-ngejar rezeki, termasuk ngejar apa ya? Termasuk pertemanan juga mungkin. Guru pernah bilang gini, kenali nafsu kamu, kenali nafsu lo, dekatin nafsu lo, maka bakal lo tahu apa yang lo inginkan,
dan lo bakal mengendalikan nafsunya. Sebenarnya masih belum sempat gue cerna sampai sekarang, gue belum mencerna secara baik kata-kata itu. Cuman gue ingat gitu, kenali nafsu kamu, apa yang nafsu kamu inginkan. Nah, lo bakal tahu nafsu seperti apa yang yang ada dalam diri lo, dan setelah lo kenal, maka lo bakal mengenal siapa diri lo sendiri. Oh, jadi intinya lebih ke jati diri ya. Ke jati diri. Jadi waktu habis gua down, waktu gue down karena gue nggak bisa berjodoh sama cewek gue tadi, cewek yang suka sama gue juga udah move on dari gue, terus segala hal banyak lah yang gue korbanin sia-sia gitu kan perasaannya. Ternyata semua itu cuman karena nafsu. Iya, gue bernafsu sekali, gue terobsesi sekali sama satu cewek hingga gue lupain cewek yang lain yang benar-benar teman bahkan juga dunia kerja gue gitu kan. Semua sia-sia. Oh berarti itu semua karena nafsu. Ya udah, tobat ya Allah. Tobat beneran. This is nafsu ya, geng. Nafsu. Jadi lo harus kenali dulu, lo harus kenal nafsu lo, harus kenali dulu nafsu lo, maka lo bakal tahu seperti apa diri lo sendiri. Iya. Karena orang yang cerdas itu yang kenal siapa dirinya sendiri. Oke. Jadi lo harus tahu siapa lo. Lo gak bakalan tahu siapa lo kalau lo nggak kenal nafsu lo seperti apa. Gitu. Oke, dan itu bro kata-kata kuatis, anjir kuatis gak sih? Anjir kuatis cok. Jadi pada intinya cari jati diri lo, anjay. Iya, lalu geng, anjir. Ya udah bro, gitu aja mungkin ya untuk video kali ini. Ya. Tapi ya sebelumnya pesannya itu ya tadi udah disampaikan buat teman-teman, kenali nafsu kalian, jaga nafsu kalian, dan intinya kalian bakal tahu nafsu lo kayak mana. Intinya jati diri lah, lebih ke jati diri kalian. Tentuin masa depan kalian, impian kalian dari sekarang, anjay. Karena bisnis itu kadang menyakitkan ya. Tapi kita harus menjalankannya secara apa ya gitu tuh namanya, sabar lah. Intinya sabar, bawaan bertahap lah. Oke, ya intinya itu bro. Gak ada yang instan, semuanya butuh perjuangan. Oke, gitu aja bro. Oh thank you juga buat bro Hendra nih. Makasih waktunya ya. Aduh anjay. Jauh-jauh loh bro. Anjir, siap. Pasti ya. Oke, kita aja ya geng video kali ini. Jangan lupa bahagia. Anjay. Amin.